Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya sebuah ide yang mungkin awalnya cuma obrolan di warung kopi bisa jadi undang-undang yang ngatur hidup kita semua? Ini bukan sulap ya, tapi sebuah proses. Yuk kita bongkar sama-sama perjalanannya. Kita sering lihat di berita kan, hari ini ada masalah, beberapa bulan kemudian tiba-tiba ada peraturan baru buat ngatasinya. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi di tengah-tengahnya itu? Prosesnya tuh seringkali kayak kotak hitam yang misterius, tiba-tiba jadi aja gitu. Nah, buat ngebuka kotak hitam itu, coba deh kita bayangin ada sebuah pabrik. Pabrik ini bukan bikin mobil atau HP ya, tapi bikin kebijakan. Disinilah ide-ide mentah diolah jadi rencana aksi yang siap jalan. Ayo, kita tur keliling pabrik ini. Oke, bagian pertama. Apa sih sebenarnya kebijakan publik itu? Gampangnya, anggap aja ini semacam cetak biru atau blueprintnya pemerintah. Kalau menurut Thomas Ardai, definisinya simple banget, tapi dalam. Kebijakan publik itu nggak cuma soal apa yang pemerintah lakukan, tapi juga apa yang mereka sengaja pilih untuk tidak lakukan. Justru, pilihan untuk nggak ngapa-ngapain itu juga kebijakan loh. Contohnya, waktu pemerintah mutusin buat nggak naikin pajak, itu kebijakan juga, dan dampaknya bisa sama besarnya. Nah, kalau kebijakannya itu produk akhir, formulasi kebijakan ini ibaratnya ruang R&D atau ruang desainnya. Disinilah semua ide bahkan yang paling liar sekalipun diuji, dianalisis plus minusnya, dan dibentuk jadi proposal yang masuk akal. Ini nih jantung dari pabrik kita. Dan kerangka yang kita pakai buat ngebahas ini tuh bukan ngarang-ngarang ya. Ini beneran dari riset mendalam para ahli kayak Howlett dan Rames. Nah, ini ngebantu banget buat kita mecahin proses yang kelihatannya ribet banget. Oke, kita lanjut ke bagian 2. Kita sebut aja lantai pabrik. Pertanyaannya, siapa aja sih para pekerja di pabrik ini? Wah, ternyata lantai pabrik ini rame banget. Dan isinya tuh bukan cuma politisi yang sering kita lihat di TV. Coba bayangin, di situ ada peneliti dari think tank, ada birokrat yang udah puluhan tahun kerja, ada staf ahli yang ngetik draftnya, sampai kelompok-kelompok kepentingan juga ada. Mereka semua ini yang kerja keras, debat sengit, dan ngebentuk kebijakan di belakang layar. Nah, dalam studi kebijakan, jaringan ini punya nama keren, subsistem kebijakan. Anggap aja kayak ada tim spesialis buat tiap urusan. Ada tim kesehatan, tim lingkungan, tim ekonomi, macam-macam. Mereka lah yang benar-benar ngerti detailnya, yang berdebat soal solusi terbaik, dan pada akhirnya mereka yang masak pilihan-pilihan buat disajiin ke politisi. Lanjut ke bagian 3, lini perakitannya. Gimana sih prosesnya? Ternyata ada 4 langkah utama. Oke, pertama ada penilaian. Ini tahap risetnya. Jadi timnya ngumpulin data, bandingin sama negara lain, pokoknya cari bukti sebanyak-banyaknya. Kedua, dialog. Nah, disinilah serunya. Perdebatan panas terjadi. Para ahli dari kubu yang beda-beda saling adu argumen, saling kritik, buat nyempurnain idenya. Ketiga, formulasi. Setelah debat panjang, para birokrat mulai nulis draft proposal yang beneran konkret dan jelas. Dan terakhir, konsolidasi. Proposal yang dianggap paling oke dipoles lagi, dirapiin, sampai benar-benar siap buat disodorin ke para bos pengambil keputusan. Oke, bagian terakhir nih, produk akhirnya. Jadi setelah semua proses tadi, apa sih yang keluar dari pabrik ini? Jawabannya mungkin agak beda dari yang kita bayangin. Nah, ini dia poin kuncinya. Pabrik ini tuh ternyata nggak ngeluarin satu produk jadi, kayak undang-undang yang udah siap ketok palu. Bukan. Hasilnya itu lebih kayak sebuah menu. Iya, menu. Yang isinya mungkin 2 atau 3 pilihan kebijakan terbaik, lengkap sama plus minusnya. Tugas para politisi tuh ya tinggal milih dari menu yang udah disiapin sama para ahli tadi. Dan milih dari menu itu bukan berarti harus selalu ada aturan baru loh. Bisa aja hasilnya keputusan positif. Oke, kita jalanin yang ini. Tapi bisa juga jadi keputusan negatif. Setelah dipikir-pikir kita putusin buat nggak ngapa-ngapain dulu. Dan dua-duanya itu sama-sama hasil kebijakan yang sah. Tapi, ya ada tapinya. Kita harus ingat juga di dunia nyata, lini perakitan itu seringkali nggak serapi itu. Berantakan malah. Kata Thomas D. juga gitu, tahap-tahap ini bisa tumpang tindih. Kadang dialognya udah mulai padahal risetnya belum kelar. Jadi anggap aja ini peta buat bantu kita ngerti, bukan aturan baku yang kaku. Jadi, lain kali Anda nonton berita soal rancangan undang-undang baru, coba ingat deh pabrik kebijakan yang ada di belakangnya. Ingat, ada para ahli yang debat kusir, ada data yang diolah, dan ada menu kebijakan yang lagi disiapin. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda. Setelah tahu semua proses ini, Anda jadi lebih optimis, atau malah jangan-jangan lebih skeptis sama kebijakan-kebijakan yang ada?